Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Bagi kaum hawa, tampil cantik selalu menjadi idamannya. Maka banyak cara dilakukan untuk membuat dirinya cantik dan menawan. Salah satunya yang kini menjadi tren di kalangan kaum hawa adalah melakukan waxing, mencabut bulu-bulu halus semi permanen pada tangan dan kaki. Walau cara ini agak sedikit menyakitkan, tapi tak membuat surut para wanita untuk melakukannya agar terlihat lebih cantik. Lalu apakah praktek semacam ini memang dibenarkan dalam syariat agama? Secara eksplisit, kita memang tidak menemukan perintah atau larangan terkait dengan mencabut bulu-bulu yang tumbuh pada kaki atau pada betis kita. Yang kita temukan adalah tentang fitrah, yaitu tentang perintah untuk memotong, mencabut yang tumbuh dari tubuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk dari fitrah, yaitu al-khitan, bersunat, wal istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa natful ibad, mencabut atau memotong bulu ketiak, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa qassus syarib, dan juga memotong kumis. Nah, di luar dari itu kita tidak menemukan adanya perintah dan juga larangan yang terkait dengan mencabut atau memotong bulu yang pada kaki kita itu tumbuh atau pada betis kita itu. Nah, jadi para ulama dalam hal ini, dalam urusan apakah boleh memotong atau mencabut bulu-bulu yang tumbuh pada betis kita itu memang agak berbeda. Ada yang cenderung untuk melarangnya dengan alasan karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan juga karena tidak ada perintah atau izin kebolehan dari memotongnya. Cenderung mengatakan tidak boleh. Tetapi banyak juga para ulama yang mengatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangannya. Oleh karena itu memotong bulu pada kaki atau melakukan waxing yang sekarang di zaman kita sedang populer di mana-mana, ya karena tidak ada larangannya secara eksplisit maka tidak bisa dikatakan haram. Sehingga kemudian dalam hal ini kita punya 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh berdasarkan alasan karena tidak ada perintah atau izin untuk memotongnya. Jadi kita punya 2 pendapat dalam hal ini, antara mereka yang cenderung untuk melarangnya dengan alasan tidak ada perintah, tidak ada izin untuk memotongnya, kenapa harus dipotong? Dengan pendapat yang kedua yang mengatakan memang tidak ada larangan untuk memotongnya, jadi kenapa jadi tidak boleh untuk dipotong? Itu kalau bicara tentang hukum dasarnya. Tetapi kalau alasannya adalah ini kan menyakiti, karena waxing itu memang mencabut pada dasarnya. Dan mencabut bulu, jangankan banyak, 1 atau 2 helai aja cukup sakit. Sehingga nanti ada alasan kedua bagi mereka yang mengatakan haram, bahwa ini menyakiti tubuh. Oke lah, ini memang tidak ada larangannya, tetapi ketika seorang menyakiti dirinya sendiri dan dia merasa kesakitan, oleh karena itu maka itu menjadi haram. Tetapi mereka yang mengatakan itu boleh, orang sunat atau khitan itu juga sakit. Kalau alasannya karena menyakiti, khitan itu sakit juga. Nah, lalu apakah kemudian waxing ini menjadi haram? Tidak. Kenapa? Karena kalau memang haram, sunatan juga haram. Karena anak kecil yang disunat itu pasti menangis. Apalagi orang dewasa. Kalau disunat, ya walaupun kita tidak pernah merasakannya karena sudah sejak kecil kita disunat. Tapi kalau orang dewasa belum sunat, lantas disunat, pasti sakit juga. Oleh karena itu, ketika waxing itu dilarang dengan alasan itu karena menyakiti, alasannya adalah harus sesuai dengan larangan dari menyunat juga. Oleh karena itu 2 pendapat inilah yang kemudian berkembang di tengah masyarakat oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Tetapi ketika seorang suami merasa kurang nyaman dengan keadaan tubuh istrinya, kaki dari istrinya itu berbulu lebat, dan suaminya merasa tidak suka, lalu suaminya meminta agar istrinya itu kemudian memotong atau mau waxing, maka umumnya para ulama mengatakan itu sudah melebihi dari apa yang dilarang tadi, dalam arti sudah dibolehkan. Kenapa? Karena ini adalah hajat dari suaminya. Ketika suaminya yang punya hajat ini membutuhkan, maka pada dasarnya larangan itu menjadi tidak berlaku, dan silahkan saja para istri untuk mentaati perintah dari suaminya, termasuk mencukur
bulu-bulu yang tumbuh pada bagian-bagian kakinya tersebut. Istilah yang modern kita adalah waxing. Waxing itu sebenarnya prinsipnya adalah mencabut. Nah, ketika kita membaca hadis Nabi, salah satunya berbunyi wanatful ibad, makna secara harfiah kata natf itu memang mencabut bulu ketiak. Nah, hanya saja dalam prakteknya kelihatannya orang banyak menggunakan teknik bukan mencabut tapi mencukur dengan pisau cukur. Tetapi kalau melihat hadisnya itu natful ibad itu mencabut bulu ketiak. Sehingga ketika kita sebut dengan istilah waxing yang pada prinsipnya adalah mencabut, pada dasarnya memang itu sudah sesuai. Artinya memang sakit, tetapi begitulah teknik yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak yang kemudian berpendapat bahwa meskipun itu dicabut, tapi itu tidak menyalahi ketentuan. Pemirsa Hasanah, selain waxing, tak sedikit para wanita yang melakukan praktek lain untuk mempercantik diri. Di antaranya dengan mencabut alis atau mencukur kumis halus yang tumbuh. Karena alis yang tidak teratur cukup mengganggu kepercayaan diri para wanita. Sementara tumbuhnya kumis halus sering membuat wanita kurang percaya diri. Apakah praktek yang demikian ini termasuk merubah ciptaan Allah? Atau memang sesuatu yang wajar? Karena alis termasuk menentukan keindahan wajah wanita. Lalu bagaimana ketentuan syariat dalam masalah ini? Kalau mencabut alis, sudah ada dalil atau hadis yang melarangnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. La'anallahu al-washimat wal mustaushimat wal mutanammisat. Wal mutanammisat inilah yang oleh para ulama kemudian diterjemahkan sebagai mencabut alis. Nanti masih ada terusannya wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Nah, al mutanammisat orang yang minta untuk dicabut alisnya. Ini adalah termasuk larangan-larangan yang nasnya disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu umumnya para ulama memang sepakat bahwa mencabut, mengerok, memotong alis itu adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena memang nasnya atau teksnya memang secara eksplisit menyebutkan demikian. Nah, lain halnya nanti kalau misalnya mencabut yang tidak disebutkan nasnya, tidak disebutkan. Misalnya ada seorang wanita, bisa-bisa saja dia tumbuh kumis, dia tumbuh jenggot, bahkan berewokan, bisa saja. Nah, dalam hal ini para ulama ada juga yang kemudian memberikan keringanan, sebab ini menjadi sesuatu aib, suatu cacat, terutama bagi suaminya. Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa apabila seorang istri diminta oleh suaminya untuk mencukur kumisnya, kumis ini tumbuh pada wajah istrinya, atau jenggotnya, atau brewoknya, yang minta adalah suaminya, maka hal itu tentu saja dibolehkan. Karena apa? Yang pertama, tidak ada nas yang secara tegas menyebutkan haramnya mencukur kumis dan jenggot bagi wanita. Yang ada adalah perintah untuk mencukur kumis tapi memelihara jenggot bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, memang umumnya para wanita itu tidak tumbuh kumis dan jenggot. Tapi kalau sampai seorang wanita tumbuh kumis dan jenggot, tentu suaminya yang akan kebingungan. Maka kalau suaminya minta agar istrinya mencukur bulu-bulu yang tumbuh pada kumisnya atau pada jenggotnya dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tergantung dari kebutuhan atau permintaan dari sang suami itu sendiri. Kalau suaminya merasa terganggu, silahkan. Tetapi kalau suaminya justru menikmati istrinya yang berewokan, maka tidak mengapa juga. Tidak menjadi sesuatu yang dilarang atau yang diperintahkan, semua kembali kepada suaminya. Merapihkan alis yang berantakan, memang oleh sebagian ulama yang mutasyaddid tetap diharamkan. Karena mereka mengatakan merapikan itu kan berarti memotong juga, mencukur juga, termasuk mutanammisat juga, an-namisat wal mutanammisat. Tetapi nanti ada juga sebagian ulama yang mereka agak lebih terbuka, lebih moderat, yang tidak boleh itu kan mengerok habis. Nah, tetapi kalau misalnya berantakan sana-sini lalu dirapikan, mungkin ada ujung-ujungnya yang dirapikan dengan cara dipotong sedikit-sedikit di sana-sini, dianggap tidak melakukan pelanggaran atau menabrak apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah, karena ini bagian dari proses memperbaik atau membuat menjadi indah di mata suaminya sendiri. Itu tergantung nanti kebutuhannya, dan para ulama dalam hal ini masih memberikan sedikit keluasan untuk
memperbagus atau memperindah tampilan dengan cara memotong sedikit di sana sini, tapi tidak boleh kemudian sampai dihilangkan lalu dibuat lagi, dilukis lagi dari semula, itu yang termasuk diharamkan. Pemirsa Asana, banyak masalah yang sering kita hadapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saat bepergian. Di perjalanan kita sering menahan kencing karena tidak ada toilet. Sehingga saat dalam keadaan terpaksa, karena tidak mampu menahannya lagi, ada yang kencing di ban mobil. Ada juga tetap di mobil, tapi menggunakan botol untuk membuang hajat kecil kita. Apakah yang demikian ini termasuk melanggar ketentuan syariat? Ketika dalam keadaan yang memaksa, di mana kita terpaksa harus buang hajat, wabil khusus dalam hal ini harus buang air kecil. Lalu kita tidak menemukan tempat khusus untuk itu, tidak ada WC, tidak ada toilet, kamar mandi, dan sebagainya. Bagaimana seharusnya kita melakukan hal ini dalam arti bagaimana solusinya? Ada dua kata kunci yang paling penting dalam hal ini adalah yang pertama al-istitar, dan yang kedua adalah al-istinja. Al-istitar artinya adalah menutup diri dari penglihatan orang lain. Ini termasuk di antara adab-adab ketika kita buang air. Jangan kemudian kita buang air di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kita harus istitar, bersembunyi atau menutup diri. Kalau tidak ada WC, tidak ada kamar mandi dan sebagainya, mungkin di balik pohon. Mungkin di balik pohon. Agar tidak terlihat orang banyak atau kita mencari tempat yang sunyi. Di masa Rasulullah SAW, orang buang hajat itu kalau malam hari mereka keluar dari perkampungan lalu mereka ke padang pasir, istitar. Mereka bersembunyi dari penglihatan orang banyak. Nah, ketika kita melakukannya, tidak ada kamar mandi, WC dan sebagainya, upayakan agar tidak bisa terlihat oleh orang lain. Kata kunci yang kedua adalah istinja. Ini kaitannya dengan masalah najis, bahwa air kecil yang kita keluarkan itu adalah benda najis. Kalau dia sampai terkena badan kita, baju kita, maka tentu saja kita tidak boleh menggunakannya untuk melakukan sholat. Karena syarat sahnya sholat itu adalah suci dari najis. Nah, dalam hal ini, untuk itu kita harus berhati-hati agar jangan sampai terkena baju kita. Dan yang lebih penting lagi dari semua itu adalah harus beristinja. Nah, istinja ini memang idealnya dengan menggunakan air. Kalau di dalam kamar mandi, di toilet yang sudah ada semuanya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita melakukannya di tempat di luar, di jalan atau di kebun atau di semak-semak dan sebagainya, mungkin kita agak sulit menemukan air atau keran yang tersedia. Maka kita bisa menggunakan air minum kemasan misalnya yang sudah kita siapkan untuk kita beristinja. Tetapi kalaupun tidak ada air, boleh juga dengan menggunakan istilah istijmar, yang di masa Rasulullah itu adalah dengan menggunakan batu. Jadi boleh kalau tidak ada air menggunakan batu, tetapi tidak harus batu. Di zaman sekarang mungkin kita mencari batunya agak sulit. Tapi bisa juga dengan menggunakan tisu, kain, apa dan yang lain sebagainya. Yang penting bekas sisa air kencing itu bisa dihilangkan dengan menggunakan tisu dan yang lain-lainnya tadi, agar jangan sampai kemudian masih ada sisa-sisanya yang menempel dan kemudian membuat badan kita atau pakaian kita terkena najis. Najis inilah yang membuat sholat kita menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kalau memang terpaksa harus melakukannya, bukan di kamar mandi tapi di tempat yang di luar katakanlah, selain kita harus bersembunyi dari penglihatan umum, jangan lupa harus hati-hati jangan sampai terkena pakaian kita, dan harus beristinja, baik dengan menggunakan batu, atau dengan menggunakan tisu, atau apapun lah yang sekiranya membuat sisa-sisanya itu sudah tidak ada lagi bekasnya, dan insya Allah nanti sholat kita bisa diterima karena kita sudah dalam keadaan suci dari najis. Buang air kecil di dalam botol, ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan buat seorang laki-laki sekalipun. Karena apa? Karena bisa jadi volume air kecilnya itu lebih banyak daripada yang bisa ditampung oleh botol. Itu yang harus diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, bisa jadi airnya tidak tertampung semua dan kemudian malah melebar kemana-mana. Ini juga resiko yang harus siap diterima. Oleh karena itu tidak terlalu disarankan untuk melakukan hal itu. Selain juga akan membuat najis pakaian kita dan sebagainya.
Tetapi kalau memang bicaranya adalah dalam arti sudah sangat-sangat darurat, sudah tidak ada teknik lain lagi kecuali hanya itu yang tersirat di dalam pemikiran kita, ya apa boleh buat, tetapi harus hati-hati dengan bekas-bekas najisnya, atau paling tidak nanti kalau kita mau sholat kita harus ganti pakaian, biar najis-najis yang mungkin tersisa pada bekas-bekasnya itu sudah tidak lagi menjadi penghalang karena kita sudah mengganti pakaian kita. Itu resiko yang harus siap untuk kita terima ketika memang terpaksanya harus kencing di dalam botol. Pemirsa Hasanah, dalam sholat berjamaah kita sering mendapati imam menangis ketika membaca surat-surat tertentu. Suasana haru yang ditimbulkan imam terkadang juga berpengaruh pada makmum yang juga ikut menangis, sekalipun tidak mengerti kandungan ayat yang dibaca imam. Jika tangisan itu sampai bersuara, bukankah yang demikian ini bisa membatalkan sholat? Seorang yang memang sudah terikat dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ketika Quran itu dibacakan bisa saja hatinya bergetar dan kemudian merembeslah air mata dari kedua pelupuk matanya. Itu adalah diantara ciri-ciri diantara orang yang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan kalau dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya. Maka ketika ada seorang sedang dalam keadaan sholat, dia merasa di hadapan Tuhannya, lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang begitu menggetarkan hatinya, wajar kalau kemudian keluarlah ad-dumu', air mata dari kedua pelupuk matanya itu, terharu, menangis, dan merasakan betapa nikmatnya Al-Quran itu. Sesuatu yang indah, yang baik dan luar biasa apabila ada seorang sholat berhadapan dengan Tuhannya dan dia merasakan semua kenikmatannya itu. Tapi yang jadi masalah, ketika seorang menangis dalam membaca Quran di dalam sholat, lalu tangisnya ini kemudian bersuara dan kemudian menjadi sesuatu yang pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan besar, apakah suara tangisnya ini yang sebenarnya sudah keluar dari bacaan-bacaan sholat, apakah ini membatalkan atau tidak? Dalam hal ini para ulama khususnya di dalam mazhab Hanafi membolehkan apabila seorang menangis dalam membaca Quran di dalam sholat, ini adalah bagian dari bacaan ayat Al-Quran, hasil refleksi dia dengan Al-Quran, sehingga membuat kemudian tangisnya itu dianggap bagian dari bacaan Al-Quran juga, sehingga dianggap tidak membatalkan sholatnya. Tetapi kalau tangisnya ini bukan karena refleksi dari Al-Quran, sebutlah karena dia kesakitan, atau karena hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan bacaan Qur'annya, maka di dalam mazhab Hanafi hal itu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena tangisnya ini adalah kalafaz atau kalimat yang keluar dari bacaan-bacaan Al-Quran, keluar dari bacaan-bacaan sholat. Nanti ada lagi para ulama yang mengatakan begini, kalimat yang keluar dari mulutnya itu bisa dianggap sebagai bagian dari sholat asalkan tangisnya itu tidak bersuara. Tangisnya itu dipendam di dalam hati. Yang keluar hanya air matanya saja, dia sesenggukan, dia terisak, tapi tidak ada satupun keluar kata atau lafaz dari mulutnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat sholatnya itu menjadi batal karena tidak ada yang dilanggar. Tetapi kalau sampai keluar kata, disebutkan di dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau lebih dari 2 huruf dia menangis, jadi kalau tangisnya itu dibuat transkrip itu lebih dari 2 huruf, misalnya dia menangis hu ha ha dan sebagainya, maka itu sudah merupakan kalimat. Walaupun tidak bisa dimengerti, tapi transkripnya itu adalah melebihi dari 2 huruf, maka itu dianggap membatalkan sholat. Oleh karena itu, yang lebih utama kalau kita menangis di dalam sholat adalah tidak dikeluarkan suaranya, agar tidak ada para ulama satupun yang menganggap ini sebagai sesuatu yang membatalkan. Ini yang paling aman. Tapi memang ada nanti sebagian ulama yang membolehkan asalkan itu bagian refleksi dia terhadap Al-Quran. Penyebabnya adalah karena dia sangat menghayati isi Al-Qurannya itu dan kemudian dia merasakan nikmatnya atau dia merasakan rasa takut dari azab yang dibacakan di dalam ayat Al-Quran itu. Pokoknya adalah refleksi kaitannya langsung dengan Al-Quran. Adapun kalau bukan dengan Al-Quran tapi dengan sesuatu yang lain, misalnya terpengaruh suasana, karena di kanannya menangis, karena di kirinya menangis, depan menangis, belakang menangis,
lalu saya kok tidak menangis, kayaknya kurang enak juga. Saya mau nangis juga Nah ini nangisnya adalah nangis bukan karena Quran, tapi nangis karena toleransi, karena suasana. Dan nangis karena suasana ini tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'annya itu secara langsung. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang membatalkan sholatnya. Dan biasanya orang yang bisa menangis ketika dia membaca ayat Al-Quran adalah orang yang faham apa yang sedang dia baca itu. Dia faham apa yang sedang dia dengar itu. Kalau dia tidak faham yang dibaca dan didengar lalu dia menangis, pertanyaannya adalah menangisi apa? Gitu. Menangisi suasana atau nangis secara toleransi saja? Nah inilah yang kita harus berhati-hati. Mungkin sebagai manusia yang lemah iman dan sebagainya, kita mendengar alunan imam membaca dengan indah, itu ada rasa. Tapi rasa itu, rasa terenyuh itu bukan karena memahami Al-Quran, tetapi hanya sekedar mendengarnya saja. Boleh saja kita menangis, boleh saja kita terharu, tetapi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mengeluarkan isak tangis yang bersuara dan kemudian melahirkan huruf-huruf yang bisa ditulis transkripnya. Dan huruf-huruf itulah yang kemudian oleh para ulama dijadikan batasan. Mana tangisan yang tidak membatalkan dan mana tangisan yang membatalkan sholat itu. Pemirsa Hasanah, ada yang mengatakan bahwa jika kita tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka kita telah keluar dari Islam. Bukankah dengan demikian seseorang harus kembali mengucapkan kalimat syahadat? Lalu bagaimana dengan orang yang bepergian yang mendapat keringanan safar? Apakah meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut punya konsekuensi serupa? 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat dianggap keluar dari agama Islam. Sebenarnya ini bukan hadis yang sahih dan juga para ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa hal seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak sholat Jumat itu karena memang dia dalam keadaan uzur. Dalam keadaan dia mendapatkan rukhsah. Seperti para wanita, anak-anak, orang sakit, musafir, dan yang lain-lainnya, termasuk budak, itu tidak termasuk wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka harus dilihat dulu, apa dasarnya kenapa dia tidak sholat Jumat? Apakah karena tahawunan, karena dia bermalas-malasan, menggampang, ataukah memang ada orang yang memang punya udzur syar'i? Jadi disebutkan, sholatul Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Illa, ada kecualinya. Seorang wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Anak-anak yang belum balik tidak wajib sholat Jumat. Orang sakit, musafir, bahkan budak, ada 5 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Yang begini kalau mereka tidak sholat Jumat bukan tahawunan. Yang kedua, satu hal yang juga perlu kita ketahui adalah Nabi bersabda, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara dia menyia-nyiakan, tidak ada alasan syar'inya, maka ancaman yang Allah berikan itu bukanlah kafir, tapi taba'allahu ala qalbihi. Allah akan menutup hatinya. Ini sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yahtamannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Orang yang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, dan dalam hal ini dia meninggalkannya begitu saja, Allah akan menutup hatinya dan termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang berpaling. Pemirsa Hasanah, apakah makna Allah akan menutup hatinya di sini berarti dia telah keluar dari agama Islam? Pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Dalam hal ini istilah ditutup hatinya dan ghafil berpaling tidak sama dengan istilah orang keluar dari agama Islam. Karena keluar dari agama Islam ini sesuatu yang sangat berat, harus diselesaikan dulu dalam sebuah sidang, dalam sebuah majelis qadha, di mana ada hakim yang kemudian menanyakan kenapa Anda begini, begitu, dan sebagainya. Lalu dijawab, dan kalau ternyata dia tidak tahu hal itu, maka dia disuruh bertaubat dan sebagainya. Kalau masih ngelawan juga dan sebagainya, barulah kemudian hakim itu mengeluarkan vonis bahwa orang itu sudah keluar dari agama Islam. Tetapi bukan berarti kemudian kita akan mengatakan silahkan saja tidak usah sholat Jumat, toh tidak ada ancaman jadi orang murtad, tidak juga. Kewajiban sholat Jumat itulah kewajiban yang luar biasa pentingnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi
wa dzarul bai'. Apabila sudah dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah kamu mendatangi sholat Jumat itu dan tinggalkan jual beli. Memang sudah haram untuk melakukan jual beli, melakukan apapun dan sebagainya. Oleh karena itu, maka yang wajib kita lakukan adalah segera mendatangi sholat Jumat begitu sudah ada panggilan, dan akan lebih utama lagi kalau mendatanginya jauh sebelum waktunya. Sementara bagi kita yang dalam keadaan uzur, musafir misalnya, Jumat ini musafir, Jumat depannya musafir, Jumat depannya lagi musafir juga. Yang namanya musafir, walaupun dia 2 tahun dalam keadaan musafir, maka dia termasuk orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu ada kepentingannya yang betul-betul. Tetapi kalau cuma sekedar mencari-cari hilah, mencari-cari kesempatan biar tidak bisa sholat Jumat, biar tidak usah sholat Jumat, sengaja mencari-cari seperti itu, tentu saja ini ada kaitannya dengan hatinya yang Allah tutup tadi itu. Tetapi secara syar'i, seorang musafir, seorang yang sakit, wanita, anak-anak, dan juga seorang budak, 5 orang itu termasuk wilayah mereka yang Allah tidak bebani kepada mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi kalau sampai 3 kali, bahkan sampai setahun 2 tahun, dalam konteks seperti itu, maka sebenarnya memang tidak ada resiko dalam arti tidak menjadi kafir, murtad dari agama Islam dan sebagainya, karena termasuk orang yang Allah berikan keringanan. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, diberi waktu siang dan